kabeh ngambrol mangan wis waran Oke. sing cendol. Oke guys, kita sudah. Ini salah kita wajib. Ya posisi kursimu ngono keliru, Dek. Ngene kudune. Iku ae. Nis ngene nis. Ngene. Nah. Ya. Serong. Aku madhep mbek piye aku wis grogi kok. Ketok sithik ngene kok, sirah wis pusing ngisor dhuwur. Tapi ada bahwa perbincangan kita itu ada wanitanya loh maksudnya. Iya, memang harus kayak gitu. Iya. Ya, teman-teman, ini adalah podcast kesekiannya Den Hasan, YouTuber tanpa subscriber. Iya. Gimana Mas Adan? Geopolitik anak muda zaman sekarang, TikTok dan hal-hal milenial lainnya. Iya. TikTok dan kebijakan politik itu sebenarnya kan dekat sih. Tapi yang baru dipahami hanya sebatas menikmati konten, ngotak-ngatik, dia carane viewernya banyak. Tapi bagaimana TikTok ini punya dampak sosial yang itu dimana dikontrol oleh kebijakan politik itu kan menjadi wacana yang harus dipikirkan anak muda selanjutnya kan. Jajak engkau TikTok disadap datanya oleh Cina kan, notabene pemiliknya Cina. Bukannya sadap menyadap itu apa namanya sudah sejak pendaftaran Gmail gitu loh. Kenapa kita saya juga heran ya, maksudnya orang kemudian takut ada beberapa isu yang ngomong wah ini aplikasi ini kok datamu disadap bla 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 bla. Kan sebetulnya kita kan sudah menyerahkan harga diri dan bahkan alamat, tanggal lahir, KTP itu kan sejak pendaftaran Gmail. Langsung apa yang digelisahkan ketika TikTok itu disadap kan? Kita sudah disadap loh sejak daftar Gmail gitu loh. Sejak lahir kita itu sudah disadap kok oleh malaikat dua pencatat itu kan. Malaikat dua itu maksudnya itu anak buah Google, anak buah sapa? Itu kan anak buahnya Gusti Allah, di mana malaikat itu sudah dikasih catatan. Artinya sejak dari dulu menyadap kita diketahui. Bahkan takok wong tua-tua iki pripun iki cah wedok iki apik ta ora, itu kan sudah disadap. Datanya Artinya bukan persoalan sadap menyadap, bagaimana kontrol atas data itu yang harus dipahami kan. Bagaimana kontrol itu nanti memengaruhi kebijakan. Jangan sampai data itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang dimaksud pihak yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab itu dalam hal ini ngomong dunia internet itu yang bagaimana? Ya tentunya kita belum bisa langsung menunjuk siapa. Artinya memang masih ini tahapan paling awal kan di negara dunia berkembang itu kan kita masih fase awal dalam menikmati konten teknologi 4.0 gitu kan. Nah makanya mumpung masih dini, sebenarnya titik tekannya adalah para milenial itu paham kebijakan sebenarnya. Tapi lebih jauh lagi sih, tidak hanya TikTok, tidak hanya sosmed yang lain, tapi nanti akan meluas pada pandangan politik yang lain, harapannya gitu. Jadi mengembalikan kritisme di tengah-tengah tentuan teknologi dan penyebaran pengetahuan ini kan daya kritisnya kan kurang sekali kan. Wah ini ada aplikasi bagus nih, ayo coba gawe gini, gawe iku. Karim telepon. Nah daya kritisnya ada dan mengembalikan idealisme anak muda ini loh untuk kembali punya giroh semangat gerakan. Sebenarnya poinnya di situ. Nah ini kan
mungkin bertiga ini satu generasi lah ya, ini yang bertiga ini kan beda generasi, ini generasi Z. Masuk Nah, ini bagaimana Mbak Bia sebagai generasi Z yang digadang-gadang sebagai generasi yang peka terhadap teknologi, membaca situasi ideologi bangsa kita ini. Mbak Bia, silakan berbicara. Gimana? Ya itu tadi Mas Aden mengkhawatirkan beberapa data yang karena kegagapan atau euforia teknologi itu kemudian anak-anak generasi Z itu tanpa filter kemudian mengakses semua jejaring sosial itu. Nah, ketakutan Mas Aden hal-hal semacam itu akan digunakan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merongrong ya baik secara ideologi maupun secara culture bangsa kita ini. Bagaimana dia menghadapi itu? Ya apa ya, kembali ke diri masing-masing tuh ya gak sih? Maksudnya kembali Ya ke diri dengan masing-masing. apa ya, aku sih ya dengan memperbanyak itu baca sumber gitu sih. Dengan membaca sumber. Media cetak maupun online pasti banyak sih. Mas Hafid sebagai mahasiswa pemberdaya masyarakat Islam melihat situasi ini semacam apa? Oh, kalau aku lihat isu-isu yang sering muncul itu ya sini ini kita tidak menemukan kejelasan. Nah ini kan istilahnya di media kan buruan karena iki ono isu korupsi terus iki apa itu mulai terus dan itu tidak ada penyelesaiannya. Makanya dengan adanya kayak gitu tuh saya sendiri mah iki apa sih kita orang ngejelasin bebas. Jadi ketika kita melihat secara kayak dari atasan kayak ngomong politik, kita melihatnya iki kayak malah kayak wong dolanan. Kebijakan ini terus baru yo ngono iku lah. Rancu kabeh. Nah sini ku dalam media yang disebar ku bisa ditebak iki ku bakal kayak ini, bakal kayak ini. Ini generasi Z loh. Iya. Kelahiran 2003. 2000 berapa? 99 99 ya. Ini 99. 9. 9. Gimana Mas Aden? Ini suara anak muda. iya Sampai selaku Dari timbul itu jadi itu kayak ya wis ora usah ngrungokke berita daripada ngrungokno berita ora ono ujunge tiktokan ya. timbulnya apatis. nah, ini apatis wae ngono. ini yang kemudian sebetulnya berbahaya iya jika anak mudanya itu dari apatis kemudian meningkat menjadi skeptis. Iya. Itu kan apa namanya nggak peka kan ya jadi tadi, cowok sih nggak peka sih kemudian Ini loh yang kudu dari model. langsung ada apa jenis keinginan nggak apa keinginan sebetulnya itu sih piye sih sebetulnya cacaan nom pendidikan pagi sebagai anak muda yang progresif dan milenial dan generasi Z. Yo ini lah artinya dengan melihat situasi mau berita ini bener apa salah piye dan akhirnya memutuskan untuk tidak melihat berita dan nah ini kekarepane kan dunia ono
Iya. Ini lanjut ke kekarepan berarti mau wis pada puncak kepada skeptis, memandang segalanya itu semuanya kesia-siaan loh. Cuma ini kira paling nggak ngene, paling nggak ngene kan sikap skeptis itu. Nggak ada bukan ragu-ragu tapi sudah madalake hal-hal yang negatif di masa lalu. Alah nggak paling nggak korupsi, alah paling nggak gagal, paling nggak cuma dolanan. Jadi tidak ada optimisme di dalam situ. Kita sudah apatis gitu. Nah, menurutku tuh dari media seharusnya lebih memilih-milih, karena kalau kayak gitu terus yo timbulnya ya kayak gini. Yo wes nggak usah oke berita contohnya berita yang kemarin berita tentang penembakan di tol. Nah itu kan ada yang bilang gini, ada yang bilang gini, kayak ono kan dipandang neng masyarakat apa itu. Nah ini Bener sih bingung. Nah ketika orang ada yang nonton film tentang konspirasi kalau enggak tentang apa namanya 10 tahun 30 ke depan tentang yang menggambarkan tentang polisi kayak gitu kan, malah orang berpandangan berarti ini Indonesia ini kayak ini mirip kayak ini kali kayak ini. Jadi kan malah menyalahkan yang berwajib. ya Mas tambah monggo berat kakak. tolong ditanggapi sebagai CEO event organizer. Apakah semua kebijakan itu adalah project EO event organizer? Iya lah. Jadi kebijakan itu tidak mengarah pada kebutuhan masyarakat, tapi pesanan yang kemudian pejabat-pejabat itu sebagai EO event organizer itu. Itu sih tergantung dari plan sendiri sih. Ngomong masalah Indonesia kan yo bener sih ngomong nomor iku kan. Kalau Indonesia itu nggak punya master plan kan. Gitu. Apakah sih harus membuat master plan? Yo entah orang tua yang sudah duduk di sana ataukah ada generasi muda yang bisa merumuskan master plan Indonesia ke depan itu seperti apa. Kita akan ikut-ikutan ke negara lain kan. Kita akan bertanya pada Aden si pembaca sejarah. Apakah Indonesia itu punya master plan, Mas Aden, dari sudut pandang sejarah dan buku-buku kuno yang Anda baca itu, atau yang dikatakan Mas Diku itu benar, atau Mas Diku yang salah membaca itu, salah baca itu. Monggo. Master plan, aku era di master plan. Blueprintnya ijengan kolonial Belanda kan. Luar biasa ini siang yang berat Indonesia. Ya itu memang pekerjaan apa yang cukup berat untuk menerjemahkan. Kalau ngomong master plan, blueprint itu sudah ada semua sebenarnya di dalam undang-undang dasar dan Pancasila. Itu master plan kita itu ada di situ. Karena Indonesia itu bangsa yang besar, akhirnya master plan yang dibuat adalah rumusan-rumusan, adalah inti-inti di mana itu sebenarnya memberi kesempatan bagi setiap warga negara untuk membuat master plan-nya sendiri. Nah, kita tidak sadar tentang itu, pembacaan sejarah, pembacaan nilai-nilai kebangsaan. Apakah anak muda sekarang sampai ke pemahaman itu, membaca itu, memperdebatkan itu? Kan saya kira tidak itu. Hanya sebatas yo umumnya lah. Tapi perenungan yang lebih dalam tentang siapa Indonesia, siapa saya, siapa kita, itu belum ada sampai sekarang.
Makanya kita hari ini gampang sekali terombang-ambing dengan media yang begitu banyak gitu loh. Wong didelok saka WP misalnya rakcetha.com, wis rakcetha ijik diwaca gitu loh. Bahkan media-media mainstream itu juga kadang memberi berita yang sangat multitafsir gitu. So, kayak kemarin itu di Kudus gitu, kayak seorang wanita hamil karena kena angin vaginanya misalnya. Itu nggak diputus ya, di Atau siapa? Sukabumi. Itu kan Itu sendiri. itu kan nggak layak Iya, untuk ditampilkan Sukabumi, kan. Sukabumi. Tapi sebagian masyarakat kita menikmati gitu anehnya. Menikmati dan menjadi perbincangan. Tidak malah kemudian memperbincangkan yang lebih dalam pembacaan Pancasila kayak. Ini yang unik dari Indonesia, Den. Nah, Jadi Indonesia itu pengguna internet tertinggi, salah satu pengguna internet tertinggi di dunia. Secara logika Indonesia berarti kan sudah modern gitu. Tapi ketika ditilik lebih dalam, konten-konten yang dinikmati adalah konten-konten mistis itu. iya. Nah ini kan ini menarik gitu. Ya itu kearifan lokal Indonesia yang memang seperti itu sih. Bahkan youtuber dunia ketika pengen up itu pasti dia akan reaction video-video di Indonesia karena viewer tertinggi itu kita gitu kan, aneh gitu maksudnya. Gimana menurut pandangannya Mas Anies ini? Silakan. Aku enak amat sih kenal aja. Untuk ndimu. Ya, Ya apa ya? Ya begitulah. Mana lah. Jadi kalau menurutku, ya semuanya itu harus dimulai dari awake dhewe dan harus ngerti yang namanya konteks dulu. Banyak kan kita sebelum mengerti konteks sudah membuat konten. Jadi cenderung yang dibuat itu tidak sesuai. Gitu kan. Termasuk di politik misalnya. Sekarang kalau kita tanya politik itu apa, mungkin orang-orang sini juga bingung. Padahal cara berteman kita juga berpolitik. politik Cara berpacaran sih mendekati dia harus Yes. lewat temannya. menarik gitu. Ya kan? Pacaran, Itu sudah politik gitu. Tapi itu tidak disadari. Nah, kemudian dari hal yang sekecil itu kemudian berkembang menjadi istilah-istilah yang menjadi politik yang praktis. Itu sebenarnya praktek-praktek yang kita lakukan sehari-hari gitu. Cuman di situ karena kita minim analisa, jadi kita nggak sadar bahwa kita melakukan politik setiap hari. Dari bohongin orang tua minta uang jajan, duit SPP dan yang lain-lain. Dari kecil kita sudah praktek politik. Iya. Gitu. Tapi kemudian kita tidak punya analisa yang bagus, kemudian kita lost dalam pemikiran. Ketika politik itu berkembang, kita tetap di politik yang bohongin orang tua tadi. Berarti ada yang miss ya, berarti artinya di sistem pendidikan kita ada hal yang harus diubah mengenai tentang pendidikan politik itu sendiri atau gimana? Ya, bisa kalau ngomong di sistem pendidikan, kalau salah pasti ada salah. Kemudian di setiap kesalahan itu kita tanya porsinya di mana. Tentunya porsi paling besar adalah di diri kita. Karena kita udah tahu itu salah, ya kan, kita ikut saja, tidak mau nyari jalan yang lain. Kalau ngomong salah, ada satu kesalahan, semua pihak salah. Kemudian porsinya yang berbeda-beda. Begitu kalau menurut saya. Oke. Berpacaran juga berpolitik, bersuami istri juga berpolitik gitu. Ada duit tanang, ada duit itu. Jadi Wah, expert seharusnya nih. wajib militer doang kan. Iya. Wajib politik juga kan harus ditanamkan. Loh, iya itu maka nek Masuk kata-katane Tan Malaka atau siapa ya? Bahwa jenengku pendidikan kita itu untuk merubah karakter itu tidak dengan berbaris, tapi dengan seni dan kebudayaan, kesenian dan kebudayaan. Nah, sedangkan di
di negara kita itu masih pendidikannya itu masih baris berbaris, masih sifatnya berseragam, masih sifatnya apa namanya ya tadi baris berbaris. Dikiranya pendidikan karakter itu melalui militer tadi, wajib militer itu tadi. Wong sing berkarakter itu wong sing pramuka istilahnya kan. Dan itu kan juga kan, dan orang sing mengikuti kesenian dan kebudayaan ini dianggap malah justru tidak punya karakter. Nah, itu gimana Mbak Pia? Apa? Nek menurutku ya itu sih dari apa ya, pergaulan kita sendiri. Jadi kita sama gabung sama siapa gitu itu juga termasuk mempengaruhi pola pikir juga sih. Nah, selama ini gimana? Apakah di pergaulannya apa Mbak Bia itu juga suka nggak sih membincang soal hal-hal politik, kebijakan, langsung istilahnya ngomong geden, membahas tentang kebijakan pemerintah, DPR, Jeporo iki kerja ta ora dan sebagainya gitu. Enggak sih. Soalnya biasanya terkadang tuh apa ya kan yang dibahas ya masih sekitar remaja sih. Untuk masalah politik ya mungkin terlalu berat sih karena emang tadi apa ya berita aku terkadang tuh simpang siur. Apa nih menurut itu benar tapi di sana juga salah juga. Oke. Diangkat ya. Mungkin itu pacar kami lanjutkan karena gunakan teknik politik berpacaran. itu. Ya selain konteks dan konten, kita juga harus memperdalam tentang teks. Ya. Teks yang kita selalu memahami teks-teks yang salah gitu, kayak berita-berita tadi. Itu kan teksnya sudah salah, akhirnya konteksnya menjadi salah, kontennya pun menjadi salah. Apa kita pernah membaca teks-teks undang-undang dasar, Pancasila gitu. Membaca teksnya aja belum, kok isa-isane sampai Ingin kita memahami. ingin memahami ya. Menanyakan bahwa dia cinta sama kamu itu aja belum kok saya menyimpulkan ayo pilih seneng aku pas di-read kok misalnya. Kontaknya kan di-read ya, menjadi indikasi bahwa dia wanita itu senang sama itu. Akhirnya kita membuat konten, membuat video, membuat puisi, membuat sajak. Tapi teksnya kita belum membaca bahwa dia benar-benar mencintai kita, itu sesuatu yang salah dalam percintaan juga kan. Nah, kalau makanya generasi hari ini juga harus memperhatikan tentang teks tadi, sehingga nanti tidak ada namanya skeptis, acuh. Persoalan masuk ke ruang budayaan, seni, pendidikan itu pilihan dan minat ya. Tapi dimulai dari diri sendiri tadi tentang teks itu. Dari seorang mahasiswa itu mau membaca berapa buku sih? Berapa paragraf sih? Ya Nggak mampu. Membaca WA-nya dia udah maam belum aja dia kadang males gitu. Padahal itu sesuatu yang esensi sebenarnya. Kamu udah maam belum gitu. Selalu mengkontekskan pada sesuatu yang lebay, tapi pada sebenarnya itu sesuatu yang hakiki loh. Kamu udah makan belum? Itu sesuatu yang hakiki loh bagi saya ya. Bagi seorang pecinta itu penting loh kan. Sebagai seorang pengharap cinta Atau apalah itu penting. Kamu udah maaf belum itu penting ya. Jangan Penting deh. please, penting. Aku sepakat karo gue Den. Penting. Udah maaf belum itu bukan sesuatu yang lebay berarti ya? Bukan. Menurut saya hari ini sesuatu yang penting. Karena itu sebuah Karena nilai karena pembelajaran dari kepekaan itu ya dimulai dari bertanya sudah maam belum ya. Sudah maam belum loh ya. udah maaf belum gitu. Makanya terus kita mengartikan kontekstualnya apa. Kalau memang dalam ranah asmara itu wajar loh. Orang berbohong dalam percintaan itu dibenarkan loh. Apalagi hal-hal yang lebay gitu loh. Tapi ketika konteksnya sedang serius, ya itu dimaknai sebuah pengingat bahwa ketika kita belum makan,
sehingga kita tidak sehat. Ketika kita tidak sehat, kita tidak mampu berpikir. Ketika kita tidak mampu berpikir, kita tidak mampu bertindak dan berperilaku sehat. Karena di podcast Denesan itu full kuat kuates kabeh wae. Kadang-kadang aku mung dicupluk iku kangelan. Iya. Sak jam iku kuat kabeh. Jadi luar biasa. Translate. Jangan salah, guys. Teks itu penting. Teks Iku nek dia sing ngomong ini Mas Aden iki tidur neh karo Iya. wonten ngira kudu luwe. Jadi Dikir dalu ingkang suwe wonten ngira kudu luwe. itu gimana itu? Weteng ngira kudu parek kudune. Luwe warek sih. Luwe yo. yang lain. Ayo. Karena untuk nek mau dhisik kan kanggo untuk menemukan pemikiran sing jernih nek tengah Iya. kan Itu kan harus dikir dalu ingkang suwe ya. luwe itu menguasakan diri ya. Ngono. Nah, dalam konteks kekinian Kuwi itu harus parek. Bedane ngono. Karena pembian niku tirakat, Iya. tirakate mbek poso. Lah saiki wis ana istilah logistik, logika tanpa logistik. Jadi ini anarkis. Sosi. Jadi repot. Iya. Nek konsep wong biyen kan ngono. Lah konsep milenial iki kaya ngene. Terus sing bener sing di Ya setiap zaman punya setiap setiap zaman punya masanya, setiap manusia punya zamannya. Ini wakil presiden, mantan wakil presiden Oh, mahasiswa. ini loh sini loh. Nah, ini kita akan, nah ini lagi ada aktivis KNPI kumpul ini. Nanti akan saya buatkan khusus podcast KNPI ini. Aktivis yang sudah tidak muda lagi. Nah, ini Ligir ta. Mumat. Iki lho pengen denesan iki mau. Iki kan ngopo. ini Mas Satu Rosi bangsa ya, denesan. Mas Kapit ini Mbak, ini Mas Rosi, ini aktivis kampus luar biasa. Mantan wakil presiden mahasiswa. Iya, Mas Rosi. Mantap. Denesan mau wetenge kudune warkse. Nah, wetenge ira kudu luwe. Nah, gimana Mas Rosi? Menurutmu perjuangan itu harus kenyang atau harus ditirakati dengan puasa? Nek wong kuno jarine Mas Abid iku kan weteng ngira kudu ngelek, kudu luwe. Nah, nek dari Mas Aden dalam konteks ini kenyang, nek ra kenyang engko nek ngelek loro, nek loro ora iso mikir. Iku piye? Wis sepakat sing nek lara iso mikir. Wong lara kok abot mikir wae. Loh, Apa meneh loro ati ya? hatimu sing loro. Pikir saja saya susah, apalagi berpikir tentangmu. What? Berpikir tentangmu saja susah, apalagi berpikir tentang negara dan bangsa kita. Ini luar biasa. Ini wis pirang menit gue. Disesuai ya. Gitu. Jadi kesimpulannya apa ini? Ya, kesimpulannya adalah jangan sampai generasi milenial, generasi X, generasi Z, dan generasi selanjutnya menjadi apatis terhadap perubahan-perubahan. Karena setiap tahun, setiap waktu perubahan itu menjadi sesuatu yang pasti. Makanya perubahan itu ya memang dimulai dari diri kita, di lingkungan kita, Iya. masyarakat kita, dan negara kita. Ya, begitulah teman-teman perbincangan ngalor ngidul ini. Semoga kalian bosan menontonnya. Saya tidak perlu penambahan subscriber, yang penting kalian menonton sampai selesai gitu ya. Jadi
Saya sudah menekatkan diri bahwa YouTube saya YouTube tanpa subscriber, Tapi banyak viewer. tapi banyak viewer. Karena dengan banyak viewer kalian bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Tetap di share. Semoga semua orang bisa teracuni dengan obrolan-obrolan kita ini. Ya, karena perubahan semua itu bisa berubah, yang tidak bisa berubah itu perubahan itu sendiri. Saya Denasan, salam kontribusi. Ring raket gunung kabing ambrol mangan wis waret ning sing cendol kebangetan pemimpine kebangetan rakyat melu kebangetan kiai ini kebangetan guru-guru kebangetan murid-murid kebangetan mahasiswa kebangetan aku kowe kebangetan ora gelem cawe-cawe tiap pusi meneng wae negara ne kanggo bancaan